Identifikasi risiko merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen risiko. Dengan mengenali dan memahami potensi risiko, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi atau menghindari dampak negatifnya. Penggunaan metode yang tepat dalam identifikasi risiko akan membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan memastikan keberlanjutan operasional. Identifikasi risiko adalah proses mengenali, menganalisis, dan mendokumentasikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan satu organisasi, proyek, atau bisnis. Proses ini merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko. Fishbone diagram atau disebut juga Ishikawa diagram atau cause and effect diagram atau diagram sebab akibat adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab potensial dari satu masalah atau risiko dalam suatu sistem atau proses. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan dengan masalah utama di kepala ikan dan penyebabnya bercabang dari tulang belakang ikan. Fungsi fishbone diagram yang pertama mengidentifikasi penyebab masalah, menyusun berbagai faktor yang dapat menyebabkan suatu masalah. Yang kedua, menganalisis akar masalah, memahami penyebab utama yang berkontribusi terhadap suatu risiko atau kendala. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang harus diperbaiki. Yang keempat, meningkatkan pemecahan masalah, memudahkan tim dalam mengembangkan solusi berdasarkan penyebab yang ditemukan. Cara membuat fishbone diagram. Yang pertama, tentukan masalah utama. Tuliskan masalah di kepala ikan. Yang kedua, identifikasi kategori penyebab. Pilih kategori utama penyebab yang sesuai, misalnya 6M. Yang ketiga, tentukan penyebab spesifik. Tambahkan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dalam masing-masing kategori. Yang keempat, analisis dan identifikasi akar masalah. Evaluasi setiap faktor dan tentukan penyebab yang paling berpengaruh. Yang kelima, buatlah rencana perbaikan. Kembangkan solusi untuk mengatasi akar masalah yang ditemukan. Kategori penyebab dalam fishbone diagram. Kategori ini dapat disesuaikan tergantung pada industri atau bidang yang dianalisis. Tetapi yang umum digunakan adalah 6M dalam industri manufaktur. Yang pertama, man atau manusia. Faktor yang berkaitan dengan manusia seperti keterampilan, pelatihan, dan kesalahan manusia. Yang kedua, machine atau mesin. Faktor yang berkaitan dengan peralatan, mesin, atau teknologi yang digunakan. Yang ketiga, material atau bahan baku. Faktor yang terkait dengan kualitas bahan baku atau komponen yang digunakan. Yang keempat, metode atau metode, faktor yang berkaitan dengan prosedur kerja atau cara penyelesaian tugas. Yang kelima, measurement atau pengukuran, faktor yang berkaitan dengan alat ukur, data, dan sistem pemantauan kualitas. Yang keenam, environment atau lingkungan, faktor eksternal seperti cuaca, regulasi, atau kondisi tempat kerja.
Contoh identifikasi risiko perusahaan internasional menggunakan fishbone diagram. Studi kasus perusahaan teknologi multinasional. Misalkan, sebuah perusahaan teknologi multinasional mengalami masalah penurunan penjualan global. Untuk menganalisis penyebab masalah ini, kita dapat menggunakan fishbone diagram dengan kategori 6M, man, machine, material, method, measurement, dan environment. Yang pertama, man. Kurangnya pelatihan bagi tenaga penjualan di berbagai negara. Pergantian karyawan yang tinggi di divisi pemasaran. Kesalahan dalam memahami preferensi pasar lokal. Yang kedua, mesin. Server sering mengalami gangguan, menyebabkan layanan online terganggu. Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk baru, sistem e-commerce tidak responsif terhadap permintaan pelanggan internasional. Yang ketiga, material. Di sini tidak ditemukan permasalahan dari sisi material. Yang keempat, metode. Strategi pemasaran tidak sesuai dengan tren pasar lokal. Kesalahan dalam menentukan harga di berbagai wilayah. Kurangnya adaptasi model bisnis terhadap kebijakan negara tujuan. Yang kelima, measurement. Analisis pasar kurang akurat menyebabkan kesalahan prediksi permintaan. Tidak adanya KPI atau Key Performance Indicator yang jelas untuk evaluasi strategi penjualan. Sistem feedback pelanggan kurang optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keenam, environment atau lingkungan eksternal. Terjadi perubahan regulasi perdagangan di beberapa negara. Krisis ekonomi global menyebabkan daya beli menurun. Ketidakstabilan politik di negara tertentu menghambat distribusi dan pemasaran. Dari hasil analisis menggunakan fishbone diagram ini, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab utama penurunan penjualan global dan mengembangkan solusi seperti meningkatkan pelatihan tenaga penjualan agar lebih memahami pasar lokal, mengoptimalkan sistem teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, menyesuaikan strategi pemasaran dan harga sesuai dengan preferensi regional, melakukan analisis pasar yang lebih akurat untuk menghindari kesalahan prediksi permintaan, mengantisipasi faktor eksternal dengan strategi mitigasi risiko. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat lebih cepat mengatasi permasalahan dan meningkatkan performa bisnis di pasar global.